Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah HB dari kelompok 4 yang membahas tentang manajemen layanan khusus. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen layanan khusus dan jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Baik, yang pertama, pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari produk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menjunjung kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Yang pertama, layanan perpustakaan peserta didik. Perpustakaan mempunyai arti penting sebagai pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi peserta didik. Perpustakaan juga dipandang sebagai kunci bagi ilmu pengetahuan dan inti dari setiap proses belajar mengajar. Perpustakaan dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperoleh di kelas melalui belajar mandiri. Kemudian yang kedua, layanan kesehatan peserta didik. Salah satu bentuk layanan khusus sekolah adalah tersedianya unit kesehatan sekolah atau UKS yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mengecek maupun berkonsultasi tentang kesehatan mereka. Kemudian yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling peserta didik. Bimbingan konseling merupakan layanan yang dapat digunakan peserta didik untuk berkonsultasi tentang masalah yang dialami peserta didik. Sedangkan bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada sekolah, kepada orang lain agar orang yang dibantu tersebut dapat mengenal lebih dekat mengenai dirinya sendiri dengan segala kompleksitas masalahnya. Selanjutnya, pengenalan atas dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Dengan demikian, ia akan sejahtera dalam hidupnya. Sedangkan konseling adalah usaha yang secara langsung berkenaan dengan masalah-masalah peserta didik. Sementara bimbingan lebih dilaksanakan kepada bantuan terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, layanan kafetaria peserta didik. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Kemudian yang kelima, layanan laboratorium peserta didik. Laboratorium adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka
yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan, pemraktekan, pengujian, dan pengembangan. Selanjutnya yang keenam, layanan koperasi peserta didik. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengelolaan melibatkan guru dan personalia sekolah. Kemudian yang ketujuh, layanan keamanan peserta didik. Layanan keamanan merupakan salah satu layanan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik, karena rasa aman saat berada di sekolah akan berdampak pada proses belajar peserta didik. Salah satu bentuk layanan keamanan adalah adanya satpam di sekolah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi tentang substansi manajemen layanan khusus sekolah dan prinsip manajemen layanan khusus sekolah. Yang pertama yaitu substansi manajemen layanan khusus sekolah. Substansi manajemen layanan khusus berdasarkan proses manajemen dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga yaitu penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan layanan khusus seperti pengaturan pelaksanaan perpustakaan, UKS, keterampilan, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafeteria, dan layanan khusus lainnya. Yang keempat yaitu pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, dan organisasi serta administrasi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Yang pertama itu pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Untuk hal ini diperlukan satu alat ukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Yang ketiga itu program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat itu pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan di sekolah dipilih atas berdasarkan kualifikasi, pendidikan, kepribadian, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan atau pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama itu bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi individu siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. Yang keempat, pembimbingan waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.